Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, para zuriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib dan para syaraif, serta yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami cintai dan kami taati, para pewaris dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para kiai dan para ibu nyai, serta yang kami cintai dan kami banggakan, kami sayangi, para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap yang kami muliakan, yang kami hormati khadimul majlis Jamaah Hubbun Nabi dan segenap kru serta para koordinatornya. Juga tak lupa yang kami hormati dan kami cintai tuan rumah sekeluarga yang telah mengundang kami semua, sehingga dengan undangannya lah alhamdulillah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kita bisa berzikir, bermunajat dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, sehat jasmaniyah, sehat zahir, sehat lahiriah. Juga alhamdulillah sehat rohaniyah kita, sehat batiniyah kita, dan mudah-mudahan inilah yang akan membawa keberkahan dan keberuntungan kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah yang telah memilih kita, menakdirkan kita bersolawat, berzikir di tempat ini pada malam ini, sehingga kita bisa menambahkan amal kebaikan, tabungan-tabungan kebaikan yang kelak memang sangat kita butuhkan pada saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan ini menjadi catatan hasanah bagi kita. Mudah-mudahan ini semua Allah langgengkan untuk kita semua. Senantiasa Allah memberikan kita nikmat sehat walafiat dan ditakdirkan diberi hidayah taufik untuk senantiasa berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan mudah-mudahan salawat dan salamnya senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para ahlu baitnya, para dzurriyyahnya, dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersolawat, membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan qasidah-qasidah yang kita lantunkan yang alhamdulillah menambahkan ketentraman pada jiwa kita semua, menambahkan ketenangan pada pikiran kita semua, dan insya Allah menambahkan sehat walafiat dan ditambahkan rizki-rizki kita yang zahiriyah maupun batiniyah. Amin Allahumma amin. Yang mana pada malam ini kita hadir di tempat ini dalam rangka akikah. Alhamdulillah, sungguh beruntung putra-putri yang diakikahi oleh kedua orang tuanya. Betapa tidak kita mendapatkan kenikmatan saat kita masih kecil, belum tahu apa-apa. Orang tua kita
sudah berupaya dengan susah payah menyembelih hewan untuk akikah anaknya, yang kemudian karena akikah itulah maka anaknya itu punya harapan untuk jadi anak yang soleh solehah, anak yang baik, yang tidak cacat, yang cerdas, yang mudah-mudahan menjadi birrul walidain. Amin Allahumma amin. Memang akikah itu salah satu kewajiban orang tua. Orang tua yang berkeluarga, berumah tangga, kemudian punya anak, dia punya tanggung jawab dan kewajiban, beberapa kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu merawatnya, membiayainya, memberi nama yang baik, mengakikahi dan mendidiknya ilmu agama. Itu kewajiban-kewajiban orang tua. Dan alhamdulillah kita wajib bersyukur. Anak-anak, saya juga pernah anak-anak ya, diakikah oleh orang tua, maka kita wajib bersyukur. Mungkin karena amaliyah itulah kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah, yang selamat dohir dan batin kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua, khususnya yang diakikahi, jadi anak soleh solehah yang salamah dohiriyah wa batiniyahnya. Amin Allahumma amin. Kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk bersyukur. Anishkurli wali walidaik. Allah berfirman, bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tuamu. Kita ingin tentunya menjadi orang yang bertakwa. Kita ingin mempertahankan keimanan kita, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus patuh, dan salah satu perintah Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah memang wajib. Bukankah kita hidup dengan segala macam kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita hidup sempurna, menikmati hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita diberi orang tua yang baik, orang tua yang sudah menjalankan kewajibannya, yang merawat kita, yang mengakikahi kita, yang menyekolahkan kita, dan lain sebagainya, bahkan yang membiayai pernikahan kita. Dan bahkan kadang-kadang orang tua terus masih memberikan infak nafkahnya kepada anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Wajib kita syukurin itu semua. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan mereka, yang memberikan orang tua sehat walafiat, kemudian melahirkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Allah senantiasa memberikan nikmat yang tak bernilai, maksudnya yang sangat tinggi nilainya, yang kita tidak bisa menghitungnya, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat dijadikan orang baik, dan seterusnya. Ya, kita bisa nafas, kita bisa mempunyai organ tubuh yang sehat, dan kita dipanjangkan umur. Masya Allah, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, wali walidaik, dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Karena apa? Karena sebab mereka berdualah kita ada di muka bumi ini. Itu orang tua. Kalau enggak ada orang tua, enggak ada kita. Itu hukum alamnya, sunnatullahnya. Tapi urusan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa enggak ada orang tuanya, itu memang spesial. Ya. Atau mungkin Nabi Isa ada ibu enggak ada ayah, itu juga termasuk yang istimewa. Tapi selain mereka bertiga itu, semuanya ada ayah, ada ibu. Karena berkat ayah ibu, kemudian ada anak. Dan tidak sampai di situ. Andai kata begitu lahir ditinggal dibuang oleh orang tua, tetap saja kita harus menghormati, mencintai, mentaati, dan mensyukuri. Apalagi kita digendong, dibelikan baju, dibelikan bedak, dibelikan minyak telon, dibelikan susu, dibelikan bubur, dirawat dengan kasih sayang, kemudian diakikahi,
kemudian disekolahkan, dimondokkan, dididik, dan terus dipantau, dibiayai. Ini harus wajib kita syukuri. Makanya Allah dalam banyak ayat memerintahkan wabil walidaini ihsana. Itu banyak ayat-ayat tersebut. Allah perintahkan agar beribadah kepada Allah mukhlison, tidak boleh syirik. Kemudian dilanjutkan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Bahkan syariat Islam melalui Nabi Muhammad SAW memerintahkan anak-anak birrul walidain walaupun kedua orang tuanya tidak Islam. Tapi tidak boleh taat kalau disuruh maksiat. Selain itu harus taat. Wajib menghormati, mencintai dan berinfak untuk kedua orang tuanya. Wa yunfikuna, Allah memerintahkan kalau mau memberikan nafkah itu yang pertama orang tua, baru al-aqrabun, kerabat. Ya, istri atau apa dan lain, tapi pertama orang tua dulu. Ya. Yang paling penting, ingat Allah perintahkan ibadah kepada Allah, kemudian langsung ayat itu wabil walidaini ihsana. Jadi apapun keadaan orang tua kita, seperti apapun sikap orang tua kita, tetap kita wajib bersyukur, wajib menghormati, wajib mentaati. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Anda boleh beribadah dengan khusyuk, sholat ribuan rakaat, boleh Anda sampai meneteskan air mata di atas sajadahnya, bahkan sajadahnya banjir dengan air mata, boleh, itu bagus. Tapi kalau Anda sekali saja orang tua kalian meneteskan air mata karena jengkel dan tersinggung dengan sikap atau ucapan kalian, hanguslah semua amalan itu. Percuma mau ibadah ribuan tahun, mau sholat ribuan rakaat, mau nangis sampai air mata darah, tapi sekali saja menyakiti hati orang tua, nihil, hangus semua amalan-amalan tersebut. Jadi kita yang masih ada orang tua, jaga sikap, hati-hati, selalu minta doa, selalu menjaga hatinya, selalu berusaha membuat bahagia, dan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhannya selama kita mampu. Wahai bapak-bapak, wahai orang laki, kalian tetap wajib berinfak, menafkahi kedua orang tua kalian sebelum menafkahi istri-istri dan anak-anak kalian. Kalau bukan karena mereka, tidak ada kalian. Sebetulnya kewajiban orang tua itu menafkahi anak sampai balik. Setelah balik tidak lagi perlu memberikan beras untuk zakat fitrahnya. Setelah itu tidak lagi wajib menyiapkan makanannya dan lain sebagainya. Tetapi buktinya orang tua kebanyakan dari kita semua ini sekolah sampai SMP, sampai SMA, madrasah aliyah dibiayai terus sama orang tua, makan sehari-hari dari orang tua, biaya sekolah dari orang tua, bahkan sebagian mahasiswa-mahasiswi kuliah juga dibiayai orang tua. Mungkin lebih banyak yang kuliah itu dibiayai orang tua. Jarang ya, ada orang kuliah pakai biaya sendiri sambil kerja sambil kuliah, memang ada. Tapi kebanyakan yang kami ketahui itu rata-rata dibiayai orang tua. Sudah tua. Kalau sudah sampai kuliah itu berarti orang tua. Ya. Namanya sudah kuliah. Indonesia hanya mewajibkan belajar itu 9 tahun. Berarti sudah tidak wajib ke SLTA. Tapi kalau Islam, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai digendong ibu sampai digendong liang lahat. Mulai dipeluk ibu sampai dipeluk liang lahat, baru pensiun cari ilmu. Profesi yang gak boleh pensiun itu ustadz, guru, kiai, itu gak boleh pensiun itu. Pensiunnya mati. Kalau pegawai negeri enak ada pensiunnya ya. Pekerjaan-pekerjaan lain mungkin ada pensiunnya ya.
Nah, ini coba orang tua. Sudah bukan kewajibannya kan, tapi tetap dipikirkan, dibiayai. Bahkan kadang-kadang bajunya juga dibeliin orang tua, sepatunya dibelikan orang tua. Padahal sudah balik, harusnya sudah bekerja usaha sendiri bagi anak laki. Kalau perempuan tidak, beda. Orang tua wajib tetap menafkahi anak perempuannya sampai umur berapapun, sampai tua pun kalau tidak menikah. Kalau sudah menikah, walaupun umur 10 tahun dinikahkan, itu sudah tanggung jawab suaminya. Ya. Tapi boleh, andai kata si mantu laki-laki tetap hidup di perumahan mertua, ya, di istana mertua, tetap makan kepada mertua, boleh-boleh saja kalau memang diizini oleh mertua. Karena kebanyakan orang tua yang punya anak perempuan memang tidak keberatan jika mantu lakinya tetap tinggal di rumahnya. Walaupun secara hukum syariat harusnya sudah di bawah tanggung jawab suami. Jadi mau lapar, mau kenyang, mau dikasih makan, gak dikasih makan, gak usah komen, gak usah nyalahkan suaminya. Apalagi nyalahkan anaknya, apalagi anaknya suruh minta cerai, jangan. Biarkan mau dibawa kemana saja, jangan dilarang kalau anak perempuan diajak suaminya. Kecuali diajak ke neraka, mungkin berusaha menyelamatkannya. Tapi juga tidak terlalu banyak hak kedua orang tua itu. Tapi rata-rata orang tua sampai kapanpun tetap ingin membiayai anaknya kalau mampu. Ingin menafkahi anak, mantu dan cucu-cucunya kalau mampu. Itu rata-rata orang tua punya kasih sayang yang sangat besar. Anak-anak begitu dia punya usaha biasanya lupa kepada orang tuanya. Yang diingat hanya temannya, kemudian makan minum di warung-warung, di kafe-kafe dan jalan-jalan. Uangnya hanya dipakai wisata dan foya-foya. Padahal orang tua walaupun anaknya sudah punya istri atau sudah punya suami, tetap saja dia masih memikirkan kalau pisah rumah pun kadang-kadang sering diperhatikan makanannya, dikirim beras, dikirim nasi, dikirim sayur mayur, dikirim kuah, dikirim ikan terus. Iya. Saya sampai ibu saya meninggal sudah tua begini punya anak banyak, setiap pagi selalu dibelikan bubur oleh umi saya. Kalau saya tidak ke rumahnya di pagi hari, bubur itu terus sampai siang, sampai sore ada. Begitu saya datang langsung itu buburnya di sana. Coba bayangkan, saya beli bubur sendiri bisa. Dan saya sudah berumah tangga, gak perlu lagi disiapkan bubur, dibikinkan itu. Oh, anak saya hobinya ini, senang ini, dimasakin. Itu orang tua. Bagaimana kita bisa membalas orang tua? Kita hamil, mereka sakit perut. Mereka tidak enak tidur, tidak enak makan. Apalagi saat melahirkan. Sehingga pada suatu saat pernah ada seorang dulu haji tawaf sambil gendong ibunya. Kemudian ketemu sama kalau tidak salah Ibn Umar atau Umar bin Abdul Aziz. Apakah saya ini sudah menjalani kewajiban saya kepada orang tua saya? Ini saya gendong. Ibu saya sehat walafiat. Tapi saya menggendongnya, tawaf sa'i terus saya gendongnya. Kata beliau, jangankan cuman sekali, kamu lahir langsung gendong ibunya sampai kamu mati, belum membalas jasa satu kali sakit perutnya waktu hamil engkau. Satu kali sakit perut waktu hamil engkau tidak bisa ditebus dengan menggendongnya mulai rembi bayi langsung ngendung ngembang. Tapi tak mungkin itu. Ya. Jadi tak mungkin bisa membalas jasanya, tak bisa. Wahai ibu-ibu, sekarang kalian punya anak. Kalian memang ingin anak-anak taat kepada kalian. Kalian sangat sakit hati kalau dibentak oleh anaknya atau anaknya tidak taat. Saya tahu itu. Saya merasakan itu. Tapi tidakkah kita juga mungkin pernah melakukan itu dulu? Kalau masih ada orang tua kita, ayo kita minta maaf. Datanglah setiap hari minta maaf. Ya. Jangan merasa tidak salah, saya mau minta maaf apa. Ya.
Ada juga kadang-kadang kita tidak mau baca Rabbi firli wali walidayya. Loh, ayah ibu saya masih hidup. Loh, masa mau Rabbi firli wali walidayya nunggu ayah ibu mati? Kita tidak boleh su'don ayah ibu punya dosa, enggak, tapi sudah kewajiban kita mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau tidak punya dosa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kewajiban kita, mau punya dosa enggak mau punya dosa, kewajiban kita mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu termasuk bukti dan ciri bahwa anak itu anak soleh atau soleha. Dan mendoakan orang tua nunggu mati. Nanti pas mati lupa, sudah tidak terbiasa Rabbi firli wali walidayya. Jadi jasa-jasa kedua orang tua, apalagi ayah-ayah, kadang-kadang sampai hutang hanya ingin memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Hanya ingin bisa membayar rekening listrik, bisa membayar rekening air, hanya ingin punya rumah seperti rumah kanan kirinya, hanya ingin layak seperti orang lain. Kadang-kadang dari pagi sampai siang, ya, berbanting tulang, sampai enggak baju kerja, sampai hangus semua. Laki nah peteng celeng, bine nah glowing. Allah, kadang-kadang, cuman kadang-kadang pedes balik. Saya laki santai ngempen anak lan jalanan di Hondana. Saya bine seperti budak pelaku bung konoreng. Atau suruh kerja ke sana, kerja itu keliling. Betapa banyak perempuan yang keliling kepanasan untuk menjajakan suatu jajaannya, ya, suatu dagangannya. Lakenya dung tedungan. Bini ini kiri-kirin orang, soro ngepel dari lantai bawah sampai lantai 3. Bahkan saya ada yang cerita itu, bukan cuma lantai suruh pel, tembok-tembok setiap hari sama majikan saya suruh pel, suruh bersihkan semua. Allah, saya bungkon nang tenang lan jalanan. Ngeboreng bini lain, traktir. Jadi ada yang terbalik kayak gitu. Kadang-kadang memang karena si suami dan si istri mungkin tidak punya ilmu. Bahkan gara-gara tidak punya ilmu sampai ada yang nyetorkan dirinya ke neraka. Ada orang rame-rame. Ada apa saya tanya? Ada orang bunuh diri, Beb. Orang mana? Itu orang desa. Dia nyebutkan nama desanya, bukan Ganjaran. Nyemplung ke Kali Berantas. Laki perempuan, laki. Kenapa kok sampai bunuh diri? Beb, dicerai istrinya. Saya kaget. Bodoreng laki telag bine. Monoreng bine nekah, walaupun sudah mengatakan kepada lakinya, ya, pada suaminya, saya telak engkau. Sana, saya cerai engkau. Saya telak, saya cerai umpamanya. Lihat gelap zaman senyum lah takut teret. Empon. Halal terus nih kemakel 100 kali cerai, telak halal. Lihat gelain baik, tak berlaku. Hak talak itu hanya diberikan pada suami. Maaf jangan salah paham. Bukan tak adil Islam ini. Mun laki oleh mencerai, mun bini tak oleh mencerai. Kalau memang istri ingin berpisah karena ada banyak hal yang diizinkan oleh syariat, ada jalur lain, cara lain, yaitu fasah dan lainnya. Ada 2 cara, ya, dengan memberi imbalan atau dengan menghapus pernikahan yang sudah dilakukan. Nah, kalau fasah itu seperti tidak pernah nikah, ya. Jadi nggak perlu bunuh diri. Mau ngamuk-ngamuk tanda tedu ngapereng, cara reng bine pole. Orang bine banyak, masih banyak dan diizinkan, tidak salah. Kok bunuh diri? Wala ta'asu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa rahmat Allah, dilaknat. Larangan dari Allah, larangan dari Muhammad untuk putus asa. Dan Rasulullah jelas itu dalam hadis Bukhari, man qatala nafsahu, siapa yang bunuh dirinya bihadidatin, ya uddiba biha yaumal qiyamah, uddiba biha fi nari jahannam. Itu rawahul Bukhari, ya, hadis sahih. Orang yang bunuh diri itu nanti akan disiksa di neraka jahanam. Dia pasti masuk neraka, disiksa karena bunuh diri itu. Jadi jangan bunuh diri. Kok di Malang ada ibu-ibu anaknya di lehernya dipotong, anak 3 kalau tidak salah, tuh baru dia. Bagian giliran dia kiloka ditila ambu. Anak lah kadung mate.
Ada yang minum racun bareng-bareng ikut mati kalau itu karena minum racun. Tapi kalau yang menyembelih lehernya itu ya anang mati telok, dia enggak mati. Ada yang terjun sambil gendong anaknya, naudzubillah min dzalik, loncat dari loteng. Ada anak SMP di Malang yang gantung di bawah jembatan karena menggadaikan sepeda motor ayahnya takut yang mau pulang. Ada anak SMA perempuan yang loncat dari lantai berapa itu karena dibully cobi kancana loncat. Oh banyak kok, gampang sekali bunuh diri. Jangan putus asa. Kalian punya hutang sebesar apapun, ya. Tapi jangan mainan otang itu tidak boleh sengaja otang untuk tak majer, ya. Itu dosa, tidak akan masuk surga. Kalau memang ada kebutuhan yang penting, yang hajat, yang darurat, silahkan utang. Innallah maddainin. Siapa yang berusaha atau niat bayar hutang, Allah akan memberikan kemampuan dia untuk melunasi hutangnya. Kalau umpamanya banyak hutang, jangan bunuh diri, salah tak majar laku masuk neraka double, tak masuk neraka karena nggak bayar hutang, masuk neraka karena bunuh diri. Bisik-bisik ke tetangga, tak nemu tetangga yang baik, bisik satunya ke teman satunya, pola akhirnya ketemu nanti dengan orang yang siap bantu. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi jangan bunuh diri, masih banyak kesempatan. Oh ditolak oleh pacarnya, ditolak oleh wanita yang dipinang atau perempuan tidak dapat. Oh jangan bunuh diri, masih banyak ya. Mungkin berbisik-bisik aja kepada yang lain. Insya Allah masih bisa saling membantu untuk mencarikannya. Kan karena kadang-kadang malu tidak mau cerita. Orang tua punya anak nggak mau ditawarkan. Kan zaman sahabat, tabiin semua itu mulai zaman Nabi. Sahabat itu saling menawarkan. Gak apa-apa, itu kebaikan, bukan aib. Nah, jadi ya itu karena kurang tahu agama, kurang syariat, sehingga gampang bunuh diri atau apa ya. Jangan gampang putus asa, karena putus asa itu dilarang. Allah itu masih bisa merubah. Ya, senantiasa Allah bisa merubah. Kapanpun kalau ingin merubah, kalian berubahlah, nanti Allah akan merubah. Berusahalah, memang semua itu perlu usaha ya. Memang ada perkecualian, diam saja dapat rizki ya. Tapi kebanyakan ya harus berusaha, bergerak atau keluar rumah dan lain sebagainya, karena itu perintah Nabi. Kata Nabi, lebih baik kalian membawa tamparnya, kemudian cari kayu bakar, jual sebagian, kemudian pakai sebagian, makanlah sebagian, disodakohkan sebagian. Jadi Nabi mengajarkan sodakoh, walaupun miskin cari kayu bakar, sebagian dimakan sendiri, sebagian disedekahkan untuk tabungan akhirat. Boleh kita miskin di dunia, tapi harus kaya di akhirat. Jangan di dunia sudah miskin, di akhirat miskin boleh. Jangan kita ingin jadi orang kaya, jangan. Kaya di akhirat bagus, kaya di dunia jangan, sengsara. Ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu kurang baik apa? Kurang banyak apa sodakohnya? Tapi beliau itu kata Nabi, nanti masuk surganya terakhir di antara kalangan para sahabat itu terakhir. Sedih sekali itu. Abdurrahman bin Auf itu sudah membagikan segala macam kekayaannya, pernah semua dagangannya dikasihkan gratis, sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi ya itu tetap kaya terus, nggak bangkrut-bangkrut. Sampai Rasulullah sudah mengatakan, kenapa kok Abdurrahman bin Auf nanti terakhir? Karena banyak hartanya yang akan dihisap lama. Nabi siapa? Sampean tahu? Ada nabi yang terakhir masuk Islam nanti, masuk surga. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi tapi nanti terakhir masuk surganya. Karena apa? Ya lama hisapnya. Karena dia kaya, kerajaannya luas. Nabi Muhammad pertama masuk surga. Karena memang paling mulia, paling dicintai Allah, dan Nabi yang minta miskin sendiri, bukan terpaksa miskin. Nabi Isa itu miskin, tapi itu miskin itirori, miskinnya terpaksa. Kalau Nabi Muhammad miskin ikhtiyari, miskinnya memang atas usaha sendiri. Bahkan beliau berdoa, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kelak di akhirat bangkitkan aku bersama golongan orang miskin. Beruntung orang miskin, miskin yang sabar ya, yang nerima padanya, nanti bersama Nabi Muhammad SAW.
Buat apa sekarang mau banggakan mobil 3, 5 yang Fortuner dan apa satunya? Pajero ya. Atau apalah. Tapi besok enggak bareng Nabi. Ya, berat ya. Tidak apa-apa sekarang miskin, nanti terhormat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah cerita ya berkenaan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, pasti Allah memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberi rizki burung. Yaghdu khimason wa yaruh bitonan. Kalau kalian bertawakal, pasrah diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberi rizki kalian sebagaimana Allah memberi rizki burung. Burung pagi-pagi keluar dari rumahnya jalan-jalan dalam keadaan perut kosong. Karena burung memang tidak ada stok di rumahnya. Enggak ada seperti kita malam ki ngebe berkat. Lemah ada ngakan kan mulai ki beri berkat. Mun kula debak compok ki dar boleh. Sudah makan ini diundang orang. Kalau dibawa berkat, saya dodol, saya buka makan lagi. Tanya itu istri saya. Kakan boleh. Mano itu burung pagi-pagi keluar itu dalam keadaan lapar dan pulang sore nanti dalam keadaan perutnya penuh, kenyang, tedung nyaman, laku cakep boleh, tak usah ngebe kresek, tidak ada pakai saku, tidak bawa dompet, ya. Tak ada kresek terus ngebe cempu, ngebe apa, ngebe bohong, ngebe telah, tidak ada. Kemudian gurunya Imam Syafi'i ini, Imam Malik, beliau itu mengatakan rizki itu datang sendiri, membawakan hadis tadi sampai kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah ngasih rizki burung, sudah titik. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa, harus ikhtiar. Memang Nabi banyak ya, iqgil fatawakal, kata Nabi ikat dulu baru tawakal ya. Itu ceritanya orang masuk masjid naik kuda, terus begitu turun dari kuda, saya tawakal kepada Allah, saya titipkan ini kudaku, masuk ke masjid, sholat sunnah, sholat berjamaah, baca wirid, keluar hilang kudanya. Dia cari-cari, mana kuda? Saya sudah tawakal kepada Allah, kok hilang kuda saya? Kata Nabi, ikat dulu kuda itu baru tawakal. Kuda tak talein, ya nyari repa jalan mandeman. Ku tahu cak majikan apa aja, cangkuk yang lakar dibebaskan, budak dimerdekakan, ya jalan bebas. Ikat dulu. Maksudnya ikhtiarlah sambil tawakal. Hasilnya kayak apa? Apa katanya Allah? Enggak usah ngersuloh. Dapat alhamdulillah, enggak dapat Allah masih menyayangi kita, Allah masih menguji kita. Dan kalau Allah mencintai seorang hamba selalu mengujinya. Jadi mau saya usaha bisnis lancar soki itu pasti beban hidupnya dan akhiratnya lebih beban lagi untuk dia. Akhirnya kata Imam Syafi'i tidak bisa, harus ikhtiar. Udah, Imam Syafi'i berpikir gimana cara, karena Imam Syafi'i melanjutkan hadis tadi itu, harus keluar dalam keadaan lapar, pulangnya baru kenyang. Mau tak keluar ada di sangkarnya, terus burung yang nggak kenyang gitu. Akhirnya Imam Syafi'i, nih nanti saya mau buktikan kepada guru saya. Imam Syafi'i keluar jalan, ketemu orang tua. Orang tua mikul punya apa? Bawa barang berat. Imam Syafi'i mengatakan, "Hei Bapak, saya panggulkan ya, saya bawakan ya barangnya ke rumahnya." Oh iya, bawa Imam Syafi'i sampai ke rumahnya. Lalu Imam Syafi'i dikasih korma sebagai imbalannya, ngebeaki barang bawaannya. Sudah langsung dia ke gurunya. Nih sekarang saya mau buktikan kepada guru saya, karena saya keluar rumah, saya manggulkan barangnya orang, saya dikasih korma. Saya korma karena bekerja, karena ikhtiar. Assalamualaikum, masuk makan. Ini kata Imam Syafi'i, buktinya saya tadi keluar, baru saya gotongkan barangnya orang, saya kasih imbalan korma. Nah, kalau saya tidak kerja nggak dapat korma. Senyum Imam Malik. Sama-sama alimnya, dalilnya sama, satu hadis kok. Imam Syafi'i dilanjut, Imam Malik gak dilanjut.
Kata Imam Malik cepat ambil kormanya. Belum jawab, ambil dulu kormanya. Ambil makan. Nah, sekarang saya makan korma. Emangnya saya kerja? Emangnya saya keluar ke rumah? Ini saya duduk di sini, datang sendiri kormanya. Sekarang saya makan korma enak tanpa bekerja. Ketawa Imam Syafi'i, waduh kalah bitang Ustadz ini. Kok saya laku? Ya terakhir Ustadz saya ngakan. Tapi memang begitu ya. Bahkan sebetulnya ada ayat turun, kalau kamu ingin bertanya atau bertamu kepada Rasulullah, bawa sesuatu berikan kepada Nabi. Nabi benar nerima tamoy. Mun Nabi tak alakoh ngakan apa bine-bine nah. Tapi ayat itu baru Sayyidina Ali saja yang mengamalkan, lalu dihapus, dinasah oleh Allah. Karena apa? Ternyata akhirnya para sahabat ada yang tanya ke Nabi, ada yang bertamu, ada yang belajar, karena tak ada saya bahagia. Tebak miskin kapi. Jadi kalau sekarang ada santri datang ke Kiai Ari Berdi, mungkin ngamalkan ayat itu. Walaupun sudah mansuh, tapi itu sebetulnya adab. Hanya saja Allah memansuhkan karena takut memberatkan. Ya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Sekali lagi dulu sebelum saya tutup. Kalau ada orang tuanya tadi kita harus berbakti, berkhidmat, mentaati dan menafkahi. Dan kalau meninggal, bagi yang belum sempurna birrul walidainnya, datanglah ke makamnya, ziarahlah, baca yasin, baca doa, itu sudah dianggap birrul walidain. Sering-seringlah ke kuburan. Kemudian datangilah kerabat-kerabat, datangilah teman-teman, karena kata Rasulullah itu salah satu birrul walidain, berbuat baik dan silaturahim kepada temannya orang tua, kepada kerabatnya orang tua. Ya, yang ketiga, sholatlah dan puasalah untuk orang tuamu. Maksudnya silahkan beramal baik seperti bersedekah dengan niat, ya Allah, pahalanya ku hadiahkan kepada orang tuaku, maka sampai itu dianggap birrul walidain. Demikian, apabila ada salah khilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua yang birrul walidain. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh solehah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus dosa-dosa kita sehingga kelak tidak perlu lagi dihisab. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang gampang, yang tidak dihisab kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan keluarga kita yang di rumah kita yang sedang sakit, punya penyakit, mungkin anak kita, mungkin saudara kita semua, ya Allah, cabut dan angkat segala macam penyakit mereka, ya Allah, berikan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah, semua dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan guru-guru kami, saudara kami semua, ampunilah ya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.